udah nggak terlalu jauh gap antar tim. Enggak sih, tapi mungkin kita bakal cek juga apakah kita bisa memberikan foresight perjalannya pertandingan ketiga antara Ion dan juga Eagle 35. Mungkin sambil gue tanya sama-sama di rumah, untuk di match ketiga, menurut kalian siapa yang akan maju membawa poin 2? Menarik nih. Bandnya sih dari tadi sama, tapi kalau Corki di band ini bakal merubah semuanya. Ini karena first pick-nya di Ion. Kalau misalkan Dewa pegang Ion, itu bakal cukup bahaya karena kita udah ngelihat bagaimana si Dewa menggunakan Corki. Pedesnya nggak main-main, cuy. Betul. Oke gini dah, yang pegang Corki menang, yang pegang Brown kalah. Dari 2 game sih gitu. Bisa. Tapi untuk bandnya kali ini ada 2 yang di band untuk si Jericho, yaitu Lee dan juga Olaf. Ternyata Ion menyadari X-House aja nggak cukup untuk menghadang seorang Olaf Jericho. Tapi kali ini Senna sudah diambil, tandanya Nasus juga free. Apakah Eagle 35 bakal ngambil Nasus? Menurutku kalau dia ngambil Nasus kali ini bakal risky banget sih, sulit sih. Risky. Biarin aja Ion main Senasusnya biarin, tapi lu bikin sendiri satu komposisi yang bisa haras Senasus, karena kita tahu Senasus itu di early-nya susah banget. Nasusnya butuh makan buat stackannya, Senanya pun juga butuh waktu, karena bagaimanapun juga lu bakal miskin main Sena dan lu butuh waktu buat nge-stacking dari Mist dan juga Soul ya. Jadi lu haras di early-nya, pick champion yang bisa ngeharas bottom lane dengan kuat. Menurut gue Senasus bisa dimatikan. Dan Senna bukan champion yang memiliki escape tool, tapi kali ini Senna bakal disandingkan bersama dengan suaminya Lucian. Nah, satu Luciannya bisa mid. menarik. Bisa mid, tinggal nanti apakah dia bakal ngambil frontliner Nasus atau enggak. Tapi terus terang dengan adanya Camille, harusnya kalau misalkan lo ambil Nasus di Ion, ini bahaya lo buat Jericho-nya. Jericho-nya bisa masuk lane bebas banget. Iya. Dan benar pasti Senanya sama Nasus, Luciannya ditaruh di mid, Kha'Zixnya buat nge-pick off ini udah oke banget. Yang gue rada sayangkan adalah mereka memutuskan buat mainin Rakan saya dari arah Eagle. Jadi alih-alih mereka pengen nge-punish Nasusnya di arah early, mereka pengen adu scaling di late game-nya. Dan kalau kayak gini kondisinya, ini balik ke jungle buat pegang early game dari arah kedua tim. Kha'Zixnya apa Camille yang bisa kontrol? Tapi kalau menurut gue reasonable lu ngambil saya sama Rakan yang sekarang ini, kalau misalkan lu bikin item di match, itu perih banget saat dia masuk pakai Grand Entrance dan gak main-main sakitnya, terutama even itu untuk Nasus dan Senna sekalipun. Oke. Kita bakal lihat Grand Entrance-nya apakah bisa make play. Harusnya bisa sih Gil, bener-bener. Buat awal-awal buat ngegrecok-grecokin. Ya, apalagi kalau misalkan dia ngambil 2 level awal, Grand Entrance dan juga itu Battle Dance-nya, itu clue in out-nya itu benar-benar mudah. Tinggal bagaimana skenario dari Eagle, kalau misalnya secara draft, gue merasa mereka akan mainnya kiting. Jadi nggak ada bedanya sama match kedua, tapi untuk tarik ulurnya akan lebih berasa, supaya dia bisa ngasih Betul. Tapi ada satu fun fact sih, Senna Nasusnya Ion belum pernah kalah sejauh ini di full season. Ini menarik. Apakah berlanjut apa pecah akhirnya? Ya, tapi supaya kita tahu apakah ini Senasus milik Ion akan pecah atau tidak, kita bakal masuk ke in-game yang ketiga, Ion versus Eagle 365. Summers di rumah dari kedua draft ini. Menurut kalian siapa yang memiliki potensi mendapatkan kemenangan? Langsung berikan jawaban kalian di kolom komentar. Yang pasti di bawah ke late game, Senasus bakal menjadi bencana sih. Ya, late game-nya itu bakal jadi bencana, apalagi Downing Shadow, kemudian ditambah Fury of the Sun, apalagi di saat Control sudah punya stack ratusan, wah itu tebal, tambah shield makin tebal. Iya, ini momen-momen awal-awal yang kayak gini, kayak tiap kali ini Nasusnya molas itu harus digangguin. Ratu. Ini yang sempat gue mention, sebenarnya pembawaan saya dan Rakan itu bakal sedikit memberikan nightmare bagi Ion di pagi-pagi, apalagi Grand Entrance masuk. Kalau misalkan si Iki-nya bawa item di match, terus kayak Road of Ages, itu juga untuk scaling mananya. Kemudian kalau dia mau berikan buff kepada saya, dia tinggal bawa Arden, itu juga sebenarnya udah lumayan pedas untuk masuk ke mid menuju late game. Iya. Ngomongin soal Rakan, gue tuh tertarik sama ini, Gil. Rakannya Esotif tuh gak sih nggak bawa flash? Oh, tahu. Dia itu bener-bener seru banget main Rakan. Tapi iya, dia pede dengan penggunaan Battle Dance itu bener-bener lincah banget. Dan menurut gue pribadi lu butuh nyali kalau misalkan emang lo nggak yakin lo paham timing dari Battle Dance, ya sia-sia. Lo offset sekali ke punish sih kayak gitu sih, nggak bawa flash. Exactly. Tapi karena
karena Rakan sendiri adalah salah satu champion support yang menurut gua build-nya rada fleksibel ya. Lu mau bikin item damage sakit, mau bikin item support buat enchant sayangnya juga oke, tapi bikin semi tank juga meskipun nggak terlalu tanky ya, kayak tetap lembek, tapi menurut gua masih oke. Kayak lu bawa protector spawn di Rakan juga masih nyambung gitu. Ya, dia di antara support sekarang dibilang tebel enggak, sakit juga enggak. Enggak. Tapi nanti gue akan sedikit penasaran item apa yang akan dibawa sama Iki, karena menurut gue kalau di posisi gue menjadi Rakannya dengan saat Eagle kekurangan frontliner, item Dimes bakal jadi pilihan. Tapi ini skenario yang sempat gue bahas di mana Senasus di pagi-pagi itu akan menjadi nightmare bagi Ion. Kenapa? Camille akan leluasa sekali memberikan ganking ke Dragonlane milik Ion Esports, dan first blood berhasil mereka secure, nggak bisa ditukar pulang. Swandia secuil lagi tuh tadi ya. Hoki setahun kepake tuh ya, berhasil kabur. Karena tadi kalau misalnya didapetin menurut gue jadi worth it banget buat Nasus ya kan. Jadi makan, Betul. jadi fat. Cuman tadi positioningnya, bukan positioning, escape-nya terlalu on time banget. Dan akhirnya objektifnya dan worth it-nya ya, lari banget ke Eagle. Ini, waduh, Ion udah boleh waspada sih. Udah boleh ketar-ketir sih. Benar-benar, ini harus waspada. Tapi sebenarnya kan yang paling penting adalah bagaimana kombinasi dari Kha'Zix dan juga Pantheon-nya. Karena Lucian sendiri juga menurut gua akan sedikit kesulitan. Cooldown dari Relentless Pursuit itu sudah dinaikkan, jadi kayak lu nggak bisa seenak dulu gitu kan untuk melakukan outplay, dan ini bakal dimanfaatkan sama Rakan yang secara movement itu lebih gesit dan lebih lebih mumpuni sih kalau gue bilang. Ya, tapi masih 1-0 sih. Menurut gua, kali ini justru Ionnya loh yang lebih hati-hati. Biasa mereka berani agresif banget. Bahkan dari arah Henry-nya pun nggak terlalu mengkontrol buat ke arah ganking kemanapun ya. Dan dari dua tim juga lumayan respect. Kayak tadi kita sebenarnya lihat di arah atas, proxy dilakukan oleh Ion, tapi Eagle-nya ngalah. Dan kalau misalnya dipindahin ke arah bawah, nanti ngalah juga Ionnya. Jadi respect-nya udah bener-bener tinggi banget melihat kondisinya satu sama. Karena mau nggak mau kalau sekarang ini tuh kalau misalkan gua ngelihat ya, ini tuh bener-bener permainan siapa yang bisa kiting duluan. Dan saat ini ada satu trade yang menurut gua oke, tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong ke Mountain Drake, ini lebih diunggulkan ke Battle Dance Break Iki. Iya, tapi ada satu yang nggak kita lihat tadi, Akalia tumbang. Jadi seharusnya dia bakal menjadi barter sih. Satu Mountain Dragon ditukar satu Herald. Ini respect banget, kedua tim nggak ada yang mau perang, Gil. Nggak ada, karena mereka sadar ini ibaratnya lu kalah bolt sedikit itu impactnya gede banget. Dan saat ini Herald sudah dilepaskan ke Baron Lane Eagle 365, tapi sebaliknya ada ganking yang akan dimaksimalkan oleh Ion Esports. Dan saat ini Pantheon sudah membuka Grand Stalker memberikan backup kepada Senasus, tapi kita akan lihat dulu di Baron Lane Chipen apakah akan tertangkap karena Senanya akan memberikan backup kepada Kha'Zix, berhasil mendapatkan satu takedown kepada Akali. Tapi lain halnya Ion Esports masih sanggup mempertahankan auto turret Dragonlane milik mereka. Wow, Ionnya otaknya tiba-tiba berubah objektif. Gue punya referral, gue bakal maksimalin betul 2 turret ke push. Dan recall tadi lumayan di hold off. Ini udah bonyok banget. Di arah top lane tinggal 500 tersisa. Dan melihat jumlah kill yang dikit, ini permainan bakal menjadi game yang benar-benar objektif banget di game ketiga kali ini. Dan gue bisa ngelihat bagaimana kesabaran Ion itu memberikan sedikit hasil sekarang. Goldnya itu udah masuk ke mereka gapnya. Apalagi satu turret di atas tadi nggak dikontes sama Eagle 35. Bahkan bisa dibilang gagal, tapi ternyata Lucian dengan the killing. Wow, tiba-tiba berhasil mendapatkan seorang ahli. Ini tandanya Lucian bakal menciptakan gap kepada Bu. Perbedaannya pun juga sudah mulai terasa. 1,5 item ini sudah berhasil dibawa oleh Lucian, sedangkan ahlinya baru berhasil membawa Luden Echo sakit, tapi akan sedikit kalah power spike-nya dibandingkan Lucian. Iya, dan dari pemilihan itemnya juga Lucian kali ini lumayan memilih buat lebih sustain ya dengan Blade of Ruin King dibandingkan pakai yang build Critical Essence River dan juga Solari. Karena bagaimanapun juga pergantian lane-nya mid kita tahu sering banyak lumayan kena ganking, lu butuh build yang lebih sustain. Enggak aja kalau lu menjadi glass cannon terlalu berbahaya sih ditaruh di mid. Ya, dan pilihan board menurut gua bagus karena ini akan memaksa Lucian itu lebih mandiri, tapi sekaligus membuka peluang bagi Kha'Zix bisa roaming ke lane lain. Dan sekarang ini ada satu fight kecil yang dilakukan oleh Eagle 35 bersama dengan Ion demi memperebutkan satu scuttler. Tapi kembali lagi game objektif, jadi kalau misalnya bisa ngalah aja. Ini nggak kelihatan gameplay kayak gini di game 1, game 2. Game 1 Eagle yang haus banget, game 1 Ion yang haus banget, game kedua Eagle yang haus banget. Dan kali ini mereka berdua sama-sama udah nggak haus.
Nggak perlu ada Karena fight besar selama belum ada dragon yang up. Enggak, karena mereka kalau misalnya gue lihat secara drafting keduanya itu butuh setup. Eagle 365 akan sedikit kesulitan karena mereka nggak punya frontliner. Satu-satunya tanky yang bisa mereka harapkan adalah Camille. Dan ketika Camille buka, itu tandanya lo harus masukin burst damage sebanyak mungkin. Entah itu dari saya, entah itu dari Ahri, dan juga Akali. Tapi pertanyaannya apakah setupnya akan berhasil? Sementara Leon di sini juga berhasil mendapatkan satu turret, tapi ada satu Dragon Burst yang gagal dan mencuri seorang Rakan. Ahri dalam bahaya, tapi masih bisa mundur dengan menggunakan satu flash. Ya, balik lagi kayak yang lu bilang, kalau komposisi kayak gitu, Eagle sebenarnya nggak bisa opening fight ya. Mereka harus nunggu Ionnya maju dulu buat nyerang. Baru mereka bisa re-engage dengan Grand Entrance-nya. Tapi kayak tadi, kalau kita lihat, Grand Entrance-nya udah oke nih, kayaknya lawannya kepancing gue Grand Entrance, ternyata itu bait sekali lagi dari Ion. Iya, bait. Karena sebenarnya Ion itu secara komposisi kuat banget untuk melakukan pick off. Wah, ada Pantheon, kemudian ada Nasus juga. Nasus bakal jadi pemain terdepan dan saat ini butuh di geng dua champion sekaligus, yaitu Camille dan juga Akali. Tapi pada akhirnya Nasus di late game ya akan sangat menggila, ditambah dengan Dawning Shadow Shield dari si Dewa. Ya, tapi menurut gue jadinya juga nggak terlalu berarti banyak sih, karena lu bunuh Nasusnya pun kerja keras banget itu buat bunuh Nasusnya. Dan sebenarnya nanti di late game Nasusnya ini cuma jadi samsak aja. Bener-bener yang harus lu pikirin adalah Senna Luciannya dan Kha'Zix bahkan di sini. Damage outputnya terlalu banyak dari Ion pilihan nanti di era late game. Betul, tapi sekarang ini kan Infernal Drake sudah up. Mountain Drake itu udah hampir sama Eagle 365, ini bakal sangat bagus banget terutama saat memberikan shield. Apalagi kita tahu kalau Battle Dance-nya ini dikasih ke saya, otomatis shieldnya itu 2 kali lebih tebal dibandingkan Battle Dance-nya dikasih ke champion lain. Ya, tapi ini udah lumayan dikontrol sih dari arah sungainya sama Ion, diusirin satu-satu. Eagle-nya cuma bisa re-engage sekali lagi. Ya, tapi ada satu turret yang berhasil mereka ambil dan saat ini akan dilakukan kontes. Ini dia yang gue maksud, satu combo Grand Entrance dan juga ditambah dengan satu charm yang mengarah ke semua champion Yonis. Tapi sayang sekali power strike dari Eagle 365 agak sedikit kurang. Mereka cukup sekarat dan Jericho akan memberikan OP kepada Dewa yang saat ini menggunakan Senna. Terpaksa melakukan stasis tapi control terlalu tebal dan akan dihabisi begitu saja. Kha'Zix di sisi lain yang diculik oleh Jericho dan saat ini akan menjadi 2 lawan 2. Control sudah sekarat. Ada Curse of the Black Mist yang diberikan oleh Senna untuk membawa pulang Nasus, tapi sayang sekali harus ditukar dengan nyawanya sendiri. Infernal ditukar dengan 4 nyawa. Kembali lagi dari arah Eagle nggak bisa buka fight. Mau nggak mau ya biarin Ionnya duluan yang mulai. Dan ketika posisi udah kebaca, Grand Entrance-nya di sini bakal jadi harga yang mahal banget. Dan Nasus champion yang nggak bisa gap closing, jalannya manual, bener-bener dikadal-kadalin banget sama champion-champion lincah-lincah kayak Ahri dan juga Rakannya, dikadal-kadalin, gak terlalu bakal bisa banyak kasih impact. Apalagi ini pasti Nasusnya APC, yang bisa dia lakukan hanyalah poking-poking, tapi buat nginjek bakal terlalu susah. Betul, dan di sisi lainnya juga di saat hashtag ultimatum ini dibuka, tadi skenario-nya juga udah sempet gue baca. Langsung masuk pakai Grand Entrance, di quickness, apalagi posisi tadi Dragon Pit bener-bener rame, itu connect ke semuanya, membuat formasi Ion Isman akan sedikit terganggu, meskipun itu cuma berapa detik, 1-2 detik doang. 6 sama goldnya nggak beda jauh, ini gamenya imbang banget. Satu blunder ini bisa merubah keadaan sih, Gel. Gue takut ya, ini 10 menit pertama ini udah rapi banget kedua tim, terus tiba-tiba panisnya sama satu blunder dari satu player. Waduh, sakitnya itu sakit banget sih. Nah sekarang ini pilihannya dari kedua tim, kalau misalkan nggak ada yang mau engage kayak gini ya harus tuker-tukeran turret. Dan hal tersebut sudah dilakukan oleh dua-duanya. Di saat Eagle 365 berhasil mendapatkan satu turret, ya langsung ditukar lagi karena Ion cukup bebas kok dari controlnya. Dia dapat inner turret dari Eagle 365, tapi sayang sekali sudah diganking oleh 3 champion sekaligus. Hashtag ultimatum dikeluarkan dan saya sudah datang. Kayak kali dengan double dagger dan satu kill lagi berhasil di cover oleh Suandi. Ini akan membuat gap antara Senna dan juga saya semakin terasa. Ya, kita harus cek lagi sih kondisinya sekarang gimana Senna-nya, apakah cukup fat. Tapi Baronnya di start udah ketahuan tentunya. Ion dengan 4 orang aja, apa yang bakal mereka lakukan di sini? Wow, ini akan lumayan merepotkan karena Last Embrace sudah di-connect, tapi sayang sekali tidak cukup untuk memberikan space kepada Henry supaya bisa masuk ke dalam Baron Nation. Tapi ternyata Smite milik Jericho lebih cepat dan The Killing langsung dikeluarkan untuk menangkap semua champion Eagle 365. 2 champion tertinggal, sayangnya sekarang coba kabur dengan Stormnya, tapi sayang sekali gagal. It's killing spree for Pantheon, tapi pada akhirnya masih ada Baron buff yang bisa dimanfaatkan oleh Jericho dan juga Cipeng. Iya, walaupun akhirnya nggak terlalu untung ya, tapi
dari segi goldnya dan juga bagaimanapun Baron Buff walaupun cuma 2 player yang dapetin bakal lumayan kerasa presence-nya di arah wave di mana ini lagi dibutuhkan banget sama Eagle karena kita tahu Nasusnya dari tadi dorong terus wave di arah atasnya, mereka butuh satu faktor buat menyimbangkan wave-nya ke arah tengah lagi di mana nanti game bakal bisa lebih mudah dikontrol oleh Eagle. Menurut gue ini bakal menjadi satu trading yang cukup riskan tapi worth it setidaknya. Karena yang mereka butuhkan dari Eagle sebenarnya bukan komposisi buat teamfight. Teamfight-nya berapa kali mereka menang, tapi apa yang mereka kalah? Wave manajemennya. Dan mereka dengan Baron Buff walaupun hanya 2 player ini bisa nyimbangin banget. Iya, wave management menurut gue itu paling penting, apalagi di saat lo dapet Baron Nashor, dapet buffnya. Kalau misalkan lo dapet Baron Nashor, tapi buffnya nggak bisa lo manfaatkan untuk sekedar merapikan wave minion lo, ya sama aja sia-sia. Paling lo cuma bisa defense lucu. Betul, tapi lihat deh, langsung kebalik kan. Wave sekarang dipegang sama Eagle. Atas yang dari tadi push terus sama Nasus, sekarang masuk ke inner turretnya dari Ion. Berarti kali ini sedikit demi sedikit Eagle coba buat balikin game ya. Walaupun mungkin di menit segini masih belum kerasa ya. Tapi mereka doing it step by step. Ya, karena fokus mereka adalah memberikan space supaya Eagle 365 bisa contest Dragon Pit dengan lebih mudah. Apalagi posisi gua langsung control dulu wave minionnya. Dan saat ini bener aja sesuai prediksi gua, ketika Nasus sedikit lewat langsung di-charm oleh Ahri sampai ada Grand Starfall yang sedikit meleset, tidak memberikan armor penetration lebih kepada champion Eagle 365. Ada satu commit ward yang langsung dilakukan. Eagle 365 mulai maju kembali, ada satu knowledge yang diberikan tapi terlalu nas. Tampaknya akan sulit untuk diselamatkan karena Jericho masuk lebih dalam lagi untuk mendapatkan seorang Lucian. Kha'Zix yang pun tidak bisa membantu, kecoanya kali ini gak bisa terbang. Saya pun udah dicopotin, men. Aduh, apa yang harus dilakukan sama Ion? Ini gamenya udah mulai nggak berpihak ke arah mereka, anginnya udah berhembus ke arah Eagle. Dan kali ini 2 champion hilang. Mereka bakal coba buat push arah bawah. Ya, kalau ini buff Baron mungkin sudah hilang, tapi wave minionnya maju dan power spec sudah mulai tercipta. Apalagi ada Mountain Break dan juga Ocean yang bakal memberikan physical fam bagi Swandi dan juga memberikan shield tambahan ketika si Iki-nya memberikan battle dance ke arah Swandi. Iya, dan ini menurut gua udah masuk ke mana di fase dimana sayahnya udah bisa mulai balikin keadaan sih. Kita udah OTW mid menuju late, ini scalingnya harusnya udah mulai jadi dan dengan Nasus yang terlalu banyak mati justru scaling dari kiri yang menurut gua ketinggalan sih. Gak usah bicara Nasusnya, kalau Nasusnya aja mati menurut gua Senanya pun gak bakal berjalan dengan bagus. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin Ion, mereka itu kuat banget di pick off, apalagi Kha'Zix ya. Tapi kuncinya itu masih bisa dihalau karena salah satu cara mengonter seorang Kha'Zix adalah ya lo nempel aja supaya isolationnya itu nggak maksimal. Betul, tapi Kha'Zix sendiri gue belum ngeliat ada satu momen di mana dia berhasil pick off dengan oke gitu ya. Ya kita tahu lah Kha'Zix bakal ngincer ke siapa, pasti ngincernya ke arah saya atau enggak Ahri ya, tapi itu belum terjadi sih. Dan menurut gue backingan apalagi mereka punya Mountain Dragon, ini bakal menjadi hard job banget buat bisa dapetin satu saya. Dan menurut gue juga terlalu sulit kalau misalkan lo mau lawan komposisi itu dengan berharap isolationnya karena langsung di-break off terlebih dahulu. Nasus lagi dan lagi terkena charm dan saat ini Grand Starfall sudah dibuka memberikan penetration lebih lagi yang bisa menahan Eagle 365 tapi tidak cukup untuk menahan semua burst. Dan saat ini pertarungan akan sedikit seimbang karena 1 untuk 1 tapi ternyata berjalan dari 2 untuk 2. Kha'Zix sekarang akan coba meloncat ke arah Ahri, berhasil didapatkan tapi ternyata Henry harus mundur terlebih dahulu. Jericho terlalu mengerikan betisnya memukul kepala Henry hingga Henry pun harus pulang ke base. Dan saat ini meskipun Eagle 365 memiliki Guardian Angel D yang dipegang oleh Jericho, tapi ternyata Ahri cukup sekarat tidak sanggup untuk memberikan damage kepada Senna dan juga Falcon. Keduanya akan memutuskan melakukan gencatan senjata. Waduh, ternyata masih sengit. Keduanya masih bisa nahan-nahan undur diri dulu. Dimana dari arah Eagle menurut gue dipegang banget kontrol dari mikronya Jericho dan juga Cipeng ya. 2 champion yang bener-bener adu mekanik, sementara Dewanya menang di positioningnya. Bagaimana Senanya diabaikan dalam satu team fight. Jelas dari tadi yang tertuju adalah selalu bunuh Nasusnya duluan. Nasusnya mati, frontlaner dari arah Ion pun juga sebenarnya hilang. Dan berarti Luciana bakal mudah banget buat di kill. Tapi dari arah Eagle dengan champion-champion lincahnya kali ini bakal terlalu mudah buat bisa target ke arah champion-champion dari Ion. Sementara dari Ion buat dapetin satu sayanya mereka try hard banget. Dalam satu team fight kalau misalnya skenario positioning gak berjalan dengan bagus dari Ion, sebenarnya Ion bisa diluluh lantahkan dengan mudah banget oleh Eagle. Ya, dan apalagi kalau terus terang ketika lu ngomongin Pantheon dan juga Kha'Zix,
Setup-nya ini bakalan susah, apalagi Grand Stalfall-nya juga gue melihat ada beberapa momen miss. Sebenarnya bukan salahnya si Papuan, tapi karena pergerakan Eagle 35 dengan semua championnya, championnya champion musikal, men. Dan saat ini perangku sudah dibuka kembali, ada satu kontes dan Grand Stalfall sudah connect ke semua 5 champion Eagle 35. Cukup sekarang, tapi kontes masih dilakukan, ada hashtag ultimatum yang mengunci 2 champion dari Ion Esports meskipun itu dengan Raka, tapi akalinya berhasil mendapatkan Lucian dan Rampage berhasil disingkir oleh seorang Plantel, tapi ditukar kembali dengan seorang jungle yaitu Kha'Zix yang didapatkan lagi dan lagi oleh Swan. Dan saat ini Guardian Angel milik Jericho sudah pecah tapi masih bisa hidup, dan sekarang hanya sisa Sena saja dari Ion Esports. Ingat tandanya Eagle 35 memiliki advantage untuk melakukan pressure ke inner turret milik Ion Esports. Dragon pun sudah terbuka and it's on Elder Drake. Ini bisa fast push ya, mereka udah gak peduli sama Dragon, gak peduli sama Baron, karena ini hanya satu Sena aja melawan sisa-sisa champion dari Eagle gitu. Ini bisa di end game ya. Bisa banget di end, dan saat ini sudah dibuka lagi hashtag ultimatum yang mendapatkan Ace terpaksa Dewa bukan stasis unstoppable untuk seorang Akali Ace, dan kali ini Nexus milik Ion akan pecah dan 2-1 untuk Eagle 365. Eagle kali ini fly higher. Wow, gue bisa bilang ini kejutan gak sih? Karena kita tahu Ion dengan player-playernya, dengan pamornya, dan bagaimana di season lalu mereka betapa berdikdayanya gitu kan. Tapi season ini beda cerita. Jericho dengan Eagle kali ini bener-bener ngebalikin keadaan, dan Xenasus yang digadang-gadang unstoppable dari arah Ion dimatiin karena Nasusnya nggak berkutik. Ternyata lu bunuh Nasusnya, gamenya kelar, men. Ya, bunuh Nasusnya, frontliner udah nggak ada, dan Pantheon juga sebenarnya akan sedikit bingung. Kenapa? Di saat Nasusnya fall off, berarti Pantheon harus memikirkan positioning dari Grand Stalfall-nya supaya connect ke 5 untuk memberikan armor penetration 15%. Betul. Dan lu bisa lihat, begitu Grand Starfall datang cet dari area Eagle-nya langsung position. Oke, kita fight-nya nggak mau di sana. Choke point-nya nggak di situ. Akhirnya apa? Pantheon-nya nggak guna juga. Betul. Karena kenapa? Camille maju putar ke belakang. Rakannya ngikut. Rakannya ngikut. Semuanya lari. Semuanya Ahrinya lari. ikutan juga. Semuanya lari. Kayak itu ibaratnya tuh Camille ini kan bisa dibilang komandan ya. Karena ini komandan bener-bener bawa semua pasukannya sesuai maunya dia, dan cara itu berhasil.